同学们早上好. Selamat pagi anak-anak ya. 今天我们要上汉语课ya. 下周我们要考试ya. Minggu depan kita akan ulangan ya. Jadi hari ini Lose mau bahas bahan untuk PTS ya. Nanti Lose kirim ke grup ya. Jadi bahan untuk PTS ini aja ya. Yuk, 我们开始上课ya. Kita mulai pelajaran. Jadi untuk kosakata ada 15 ya. Untuk efisiensi waktu nanti Lose kalau sebelumnya ini kan menulis ya. Nanti Lose jadikan pilihan ganda. Jadi nanti pilihan gandanya 20 ya. 20 untuk mengartikan sama milih pinin. Milih pininnya 5 aja ya. Kita mulai ya. Nomor 1 ya. TI nomor 1 Cice mobil ya, mobil. Nah, mobil ini bab lama ya, udah ya. Tapi nanti di fuksi itu ada. Jadi nanti Lose keluarkan ya. Jadi bahannya itu ini mulai bab berapa itu ya? Mulai itu ya. Mulai Jiaodong Gongju itu ya. Karena di fuksi ada ya, di fuksi mengulang pelajaran tuh diulang lagi, jadi Lose keluarkan lagi ya. Cice mobil, cice mobil. TR Feji pesawat terbang. Ce makan ya, ce makan. Nah, jadi untuk umumnya kata kerja dalam bahasa Mandarin tuh ya, yang umum itu satu kata satu huruf ya. Jadi ce. Tapi kalau untuk yang kalimat tanpa objek biasanya ada pasangan ya. Kalau ce itu pasangannya cefan. Cefan itu makan ya. Tisi he minum ya. Pasangannya shui he shui itu minum. Niu nai itu susu sapi. Mian pao roti. Shen me apa ya? Xi huan suka. Sang xue itu artinya bersekolah ya. Bisa juga artinya sang xue itu berangkat ke sekolah juga bisa ya. Sang xue bersekolah atau sang xue berangkat ke sekolah. Selanjutnya sang pan itu bekerja. Yuk TSI ya, nomor 11 mi fan itu nasi. Jadi kalau makan nasi itu bahasa Mandarinnya ce mi fan. Tapi kalau ce fan itu tidak harus makan nasi ya. Tapi kalau kita di Indonesia umumnya ce fan itu makan nasi. Nah, cuma kalau di Tiongkok nggak harus ya. Karena Tiongkok itu makan pokoknya kalau di utara itu mie ya. Mian tiao. Nah, itu. Jadi beda ya. Jadi nggak harus makan nasi. Pokoknya yang mengenyangkan. Biasanya shefan itu makan yang mengenyangkan ya. Seperti saat sarapan pagi, makan siang atau makan malam. Nah, jadi shefan itu lebih ke arah chaofan makan pagi, ufan makan siang, sama wanfan atau makan malam. Selanjutnya tishaar tankao itu kue tart. Hao chi itu enak ya. Nah, ini kata sifat. Umumnya dalam bahasa Mandarin ya, kata sifat itu diikuti dengan huruf hen hao chi berarti ya. Hen hao chi berarti enak, sangat enak. Oke. Ta berarti jadi hen ta.
Selanjutnya di 14 nomor 14. Yao. Yao artinya mau. Selanjutnya di 15 nomor 15 ma. Ma ini apakah ya artinya ya? Cuma posisinya di belakang ya, di belakang dalam kalimat tuh di belakang. Jadi kalau dalam bahasa Banjar itu kah. Nah, kah itu kan di belakang ya kan nggak ada kah di depan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia apakah di depan, itu bedanya cuma itu aja ya. Untuk pinyin dan nada itu ini ya, 5 ini ya, mi, fan, tan, kau sama yao ya, dihafalin tuh ya nadanya. Mi itu beras ya, mi itu artinya beras ya. Jadi kalau beras itu bahasa Mandarinnya mi. Fan, nah, fan itu kan makanan ya atau nasi. Tan itu telur. Tan kau kue tat. Nah, kau itu kan lebih ke kue ya. Yao itu mau. Untuk kalimat, nah, ada 4 ya. Ini tolong dihafalin ya. Ini nanti dalam kehidupan sehari-hari kita sering pakai ya. Yao itu artinya mau. Wo yao che fan. Wo yao che fan. Saya mau makan. Nah, nanti kalian bisa kembangkan sendiri ya. Sama saya mau minum. Wo yao he shui. Nah, bisa saat minta izin ke lause ya. Lao shi, wo yao he shui. Nah, bisa pakai ini ya, wo yao. Selanjutnya TR itu tan gao hen hao chi. Nah, kue tart enak. Nah, semua itu juga boleh ya. Tan gao hen hao chi diartikan kue tart enak. Cukup boleh ya. Kue tart sangat enak juga boleh, sama ya. Hen untuk kata sifat itu tambahan ya, umumnya pakai hen. Contohnya ini seumpama besar kan ta, nah tambahin hen ta. Nah, dalam saat berbicara ya, kita umumnya kata sifat itu tambah hen di belakangnya, hen. Cantik piao liang, nah kita bisa pakai apa itu, tambah hen piao liang. Tisa nomor 3 ya. Wo zuo qi che. Wo zuo qi che. Wo saya. Zuo itu artinya naik kendaraan ya. Selain artinya duduk juga naik kendaraan. Zuo qi che berarti naik mobil. Nah, karena ini untuk belajar ya, jadi contohnya kalian pakai yang gampang dulu ya, nggak harus saya ke sekolah naik ini loh, nggak apa ya, kita biarpun kalian naik sepeda motor, nah jawab aja ini karena kita belajar bahasa ya, bukan seumpama mungkin kalian takut jawab, seumpama mungkin nggak naik mobil ya, naik mobil yang gampang aja, kita ngikuti kepen ya. Di kepen kebetulan itu kan contohnya zuo qi che, jadi loso bikinkan yang ini juga ya. Wo zuo qi che, saya naik mobil. Qi sang xue, pergi bersekolah atau pergi ke sekolah. Tise ya, nomor 4. Ni xi huan he niu nai ma. Nah, ada ma di belakang berarti artinya apakah. Ma itu apakah. Jadi apakah ni kamu xi huan suka he minum niu nai susu sapi. Nah, apakah kamu suka minum susu sapi? Ini pertanyaannya ma. Nah, ma itu apakah? Jadi jawabannya di antara 2 ya, bisa ya atau tidak. Jadi kalau ada apakah pasti jawabannya 2 ya, atau ya atau tidak. Kalau ya berarti xi huan, kalau tidak berarti bu xi huan. Tambah pu di belakangnya ya, pu artinya tidak.
Untuk kalimat tanya jawabnya ya. Nomor 1 ya. TI ya. 我 ini anu ya, salah ya. Ini pertanyaan berarti ini itu. Maaf ya, ini ada kesalahan. Nanti lo selesai. Harusnya nih ya. Diperbaiki ya, maaf ada kesalahan, kesalahan. Ni zuo shenme qu shang xue? Kamu ya. Kamu ya. TI nomor 1 ya, pertanyaan ya. Ni zuo shenme qu shang xue? Ni zuo shenme qu shang xue? Ni kamu zuo shenme naik apa? Qu shang xue pergi ke sekolah. Qu shang xue itu pergi ke sekolah ya. Jawabnya, 我坐汽车. Saya naik mobil. Nah, kebetulan kosakata yang kita pelajari kan naik mobil ya. 我坐汽车去上学. Saya naik mobil pergi ke sekolah. Jadi kalau mau jawab singkat bisa cukup sini ya. Ini yang panjangnya ya. 我坐汽车去上学 itu jawaban yang panjang. Kalau yang pendek cukup jawabnya aja. Jadi pertanyaannya kan 坐什么 naik apa. Nah, itu pertanyaannya ya. Pertanyaannya kan ini ya. 坐什么 artinya naik apa ya. Ni 坐什么去上学? Bisa kalian jawab cukup 坐汽车 naik mobil. Nah, cukup ya. Kamu naik apa ke sekolah? Oh, naik mobil. Nah, cukup ya. TR nomor 2 ya. Ni xi huan he niu nai ma? Ni xi huan he niu nai ma? Ni xi huan he niu nai ma? Nah, ada ma ya di belakang. Ma itu artinya kah atau apakah. Ma apakah? Ni kamu xi huan suka he niu nai minum susu sapi. Ya, jadi apakah kamu suka minum susu sapi? Jawabnya kalau panjang 我喜欢喝牛奶. Kalau mau pendek cukup jawabnya aja ya, karena apakah. Jadi jawabannya ini ya. Kalau suka berarti 喜欢, kalau tidak suka 不喜欢. Nah, ini jawabnya kebetulan ya. Untuk tidak ya terserah ya. Kalau kalian mau jawab tidak juga boleh ya. Tidak itu bahasanya pu. Nah, jadi kalau hurufnya seperti ini ya, pu. Nah, pu itu seperti ini. Jadi kalau sihuan berarti suka. Kalau tidak suka, pu sihuan. Nah, 我不喜欢喝牛奶. Nah, itu ya. Jadi terserah ya, yang penting sesuai dengan pertanyaan jawabannya ya. Nanti ini langsung share di WA ya. Ya, 今天的课就到这里. Pelajaran hari ini sampai sini ya. 同学们再见。